Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mencari kelipatan N dalam sebuah array dengan menggunakan algoritma CUDA. Pertama di sini perkenalkan, di kelompok kami ada Mustafa Iswardana, kemudian ada saya sendiri Madetila Madim, Nanda Farel Valeri, dan Andre Vitara Aguniam dengan NIM tertera. Pertama di bagian header terdapat include IOStream. Pada bagian ini mengimport berbagai yang menggunakan program CUDA. IOStream digunakan untuk input dan output standar. Kemudian di include cstdlib digunakan untuk fungsi-fungsi umum seperti len dan sren. Kemudian untuk include jtemp digunakan untuk mengukur waktu eksekusi, dan include CUDA runtime.h adalah header CUDA yang menyediakan fungsi-fungsi dan struktur data yang diperlukan untuk pengembangan dengan CUDA. Kemudian untuk bagian kernel CUDA untuk mencari kelipatan N dalam array. Pada bagian ini mendefinisikan kernel CUDA yang akan dijalankan di GPU. Kernel ini menerima beberapa argumen seperti array input, array untuk hasil pencarian kelipatan yaitu multiple, dan array result size, dan array input size dan nilai N yang akan dicari kelipatannya. Kemudian untuk bagian integer main terdapat array size menentukan ukuran array yang akan digunakan untuk mencari kelipatan. Kemudian terdapat block size menentukan jumlah threads per block yang akan digunakan dalam eksekusi kernel. Kemudian grid size menghitung jumlah blok yang berdasarkan array size dan block size. Dan juga integer N, nilai N yang akan digunakan untuk mencari kelipatan. Cuma di sini N yang dicari adalah 5. Kemudian mengalokasikan memori untuk array di host. Bagian ini mengalokasikan memori di host untuk 3 variabel, yaitu H array yang akan menyimpan bilangan acak, H multiple yang akan menyimpan hasil pencarian kelipatan, dan H resources yang akan menyimpan ukuran hasil array. Kemudian pada mengisi array dengan bilangan acak antara 1 dan 100. Pada bagian ini menggunakan fungsi sren untuk menginisialisasi generator bilangan acak dengan waktu saat ini sebagai biji atau seed. Kemudian menggunakan loop for, kita mengisi array H array dengan bilangan acak antara 1 dan 100. Kemudian mengalokasikan memori untuk array di GPU. Pada bagian ini menggunakan CUDA malloc untuk mengalokasikan memori di GPU untuk 3 variabel, yaitu D array yang akan menyimpan array dari host, D multiple yang akan menyimpan hasil pencarian kelipatan di GPU, dan D resources yang akan menyimpan ukuran hasil array di GPU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, menyalin data dari host ke GPU. Menggunakan CUDA memcpy, data dari array di host disalin ke array di GPU. Ini memungkinkan kernel CUDA untuk mengakses data tersebut di GPU. Selanjutnya, memulai waktu eksekusi GPU. Di sini kita menggunakan fungsi-fungsi CUDA untuk mengukur waktu eksekusi pada GPU. CUDA event create digunakan untuk membuat objek acara event start dan stop. Kemudian CUDA event record digunakan untuk merekam waktu mulai eksekusi kernel. Selanjutnya, inisialisasi ukuran hasil array di GPU. Kode ini menginisialisasi ukuran hasil array di GPU dengan nilai awal 0 menggunakan CUDA memcpy. Ini akan digunakan untuk menghitung ukuran hasil array yang akan dihasilkan oleh kernel. Selanjutnya, memanggil kernel untuk mencari kelipatan N pada GPU. Di sini kita memanggil kernel CUDA find multiple kernel dengan jumlah blok grid size dan jumlah benang blok size yang sesuai. Kernel ini akan dieksekusi pada GPU untuk mencari kelipatan N dalam array. CUDA device synchronize digunakan untuk menunggu kernel selesai sebelum melanjutkan eksekusi CPU. Selanjutnya, menghentikan waktu eksekusi GPU. Kode ini menghentikan waktu eksekusi pada GPU dengan merekam waktu menggunakan CUDA event record. CUDA event synchronize digunakan untuk memastikan bahwa eksekusi GPU selesai sebelum mengukur waktu. Hasil waktu eksekusi GPU akan disimpan dalam GPU time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada menyalin ukuran hasil array di GPU ke host.
dengan ukuran hasil array yang dihitung oleh kernel di GPU akan disalin kembali ke host menggunakan kode memcpy untuk penggunaan selanjutnya. Lalu ada pula di sini untuk mencetak nilai n, kode untuk mencari nilai n yang digunakan untuk mencari kelipatan pada layar. Lalu ada juga untuk mencetak array asli. Di sini untuk mencetak array asli dengan array yang berisi bilangan acak pada layar. Lalu ada mencetak hasil pencarian kelipatan. Untuk mencari hasil pencarian kelipatan yang ditemukan oleh kernel CUDA di GPU atau disimpan dalam H multiples pada layar. Lalu ada mencetak waktu eksekusi GPU. Dalam kode ini hasil waktu eksekusi GPU yang diukur sebelum dan setelah operasi di GPU dicetak pada layar. Mungkin di sini ada memulai waktu eksekusi CPU. Di sini kita mengukur waktu eksekusi pada CPU sebelum operasi pencarian kelipatan pada CPU dimulai. Kemudian ada menghitung kelipatan N pada CPU. Dalam tahap ini kita melakukan operasi pencarian kelipatan N pada array H yang ada di CPU. Hasil pencarian disimpan dalam array H CPU multiples. Kemudian ada menghentikan waktu eksekusi CPU. Setelah operasi pencarian kelipatan pada CPU selesai, kita menghentikan waktu eksekusi CPU. Kemudian ada mencetak waktu eksekusi CPU. Hasil waktu eksekusi CPU yang diukur sebelum dan setelah operasi CPU dicetak pada layar. Kemudian ada membebaskan memori. Pada akhir program ini, kita membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk menghindari kebocoran memori dan mengakhiri program dengan bersih. Ini termasuk juga untuk membebaskan memori di host CPU dan juga GPU. Serta menghapus array yang telah dialokasikan. Mungkin bisa di-run. Mungkin hasil dari program ini yang kita dapat hasil dari pencarian kelipatan yaitu ada 40, 100, 55, 95, 90, 45, 60, 80, 30, 85, 55, 80, 50, 70, 100, 40, 50, 20, 40, dan 5. Untuk waktu eksekusi GPU-nya sendiri yaitu ada 0,22528 ms. Kemudian ada waktu eksekusi CPU yaitu 0 ms. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf atas kurangnya penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.